Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita dan juga memberikan nikmat yang terbesar buat kita, nikmatul iman wa nikmatul Islam wa nikmatul ihsan. Dengan nikmat iman inilah saat ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh dengan berkah, tempat yang penuh dengan pengampunan Allah. Saat ini kita melaksanakan ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertontonkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi kita tinggalkan karena kita sadar bahwa Allah telah memanggil kita saat ini untuk melakukan salat Jum'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ketika Allah memanggil kita untuk melakukan Jum'ah, maka Allah mengatakan kepada kita, segeralah kalian untuk berzikir kepada Allah. Tinggalkan seluruh kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang bersifat duniawi, perniagaan, transaksi jual beli, toko, pasar, tinggalkan semua itu. Kemudian kalian bersegeralah untuk melakukan salat Jumat. Andai di antara kalian ada yang merasa berat meninggalkan Jumat karena keuntungan yang mungkin hilang. Berapa jumlah pelanggan yang tidak dilayani selama Jumatan, berapa keuntungan bersifat duniawi yang ditinggalkan selama Jumatan. Maka Allah mengatakan, andai di antara kita merasa rugi untuk meninggalkan kegiatan bersifat duniawi itu karena meninggalkan Jumat, apa kata Allah? Kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarati wallahu khairur raziqin. Apa yang sudah disiapkan Allah bagi orang-orang yang siap melakukan panggilan Allah untuk melakukan Jumat, itu jauh lebih baik dan lebih banyak, jauh lebih berkah dan lebih mulia daripada keuntungan yang tidak seberapa. Mungkin saja di antara sahabat, saudara kita yang punya sikap seperti itu, tolong disampaikan kepada sahabat kita, teman-teman kita yang sekarang masih juga melakukan kegiatan padahal Jum'ah sudah dilakukan. Maka kebaikan Allah, keuntungan, keberkahan yang sudah Allah siapkan itu jauh lebih besar dan jauh lebih mulia. Dan kita, alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa kita termasuk orang-orang yang siap untuk melakukan perintah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa semua ini kita lakukan? Kita sebenarnya punya harapan yang tinggi, punya cita-cita yang luhur. Kita ingin mengejar 2 derajat kemuliaan ini. Makanya kita siap meninggalkan segalanya saat ini, itu karena ingin mengejar 2 kemuliaan ini. Yang pertama, kuntum khaira ummah. Kita ingin menjadi umat yang terbaik, umat yang termulia, yang dibanggakan Allah, umat yang terhebat, yang harus nanti punya hak untuk menduduki Jannatun Na'im. Umat yang terbaik ini diantaranya syaratnya itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dia siap mengajak dan memberikan contoh yang terbaik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dia siap untuk amar ma'ruf, mengajak, memerintahkan dan mencontohkan sekaligus terhadap kebaikan yang kita lakukan itu. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, tapi bukan cuman kita siap mengajak, tetapi juga kita siap melarang dan mencegah terhadap kemunkaran. Di sini ada perbedaan antara amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin saja resiko tidak terlalu berat bagi orang yang amar ma'ruf, hanya mengajak, menuntun. Ketika kita melihat ada orang yang berbuat maksiat atau lalai terhadap berjamaah, kemudian kita ajak, mungkin mereka tidak akan menghina kita. Tetapi pada saat kita melihat seseorang berbuat maksiat, kemudian kita larang untuk diajak ke masjid, kita harus siap menjadi orang-orang yang dimusuhi oleh mereka. Kita harus siap dimusuhi. Nabi Muhammad SAW dulu, beliau pernah punya gelar yang tidak pernah disandang oleh nabi-nabi yang lain. Dan dari mulai Nabi Adam sampai waktu itu, belum ada gelar Al-Amin. Saking percayanya orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Tetapi pada saat beliau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, saat beliau diutus jadi Nabi dan Rasul, yang dulunya dekat menjadi jauh, yang dulu mencintai Rasulullah malah membenci, bahkan Rasul dibantai, diusir, dihantam habis-habisan karena Nabi melarang apa yang mereka kerjakan. Itulah resiko nahi munkar. Yang kedua, kita akan mengejar derajat inna akramakum indallahi atqakum, derajat ketakwaan. Karena derajat inilah derajat yang paling tinggi, derajat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan beragam, tidak sama semua, baik dari postur tubuhnya, gaya hidupnya, kemudian secara materi juga berbeda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat, ada rakyat, ada orang yang tampan, ada orang yang mungkin kurang tampan, ada yang cantik dan tidak cantik, ada yang rumahnya besar, ada yang rumahnya kecil, beragam semua. Dan ini Allah ciptakan, itu melambangkan memang Allah Subhanahu wa taala begitu kaya, membuktikan bahwa Allah itu Ghani, Allah itu Maha Kaya, sehingga menciptakan manusia pun tidak sama, tidak seragam semua. Ini kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan garis bahwa di antara mereka, di antara orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, yang dimuliakan Allah itu, yang dibanggakan Allah itu adalah orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa inilah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia itu bukan presiden, yang mulia itu bukan pejabat, yang mulia itu bukan menteri, yang mulia itu bukan orang kaya, yang mulia itu bukan ustadz, yang mulia itu bukan orang konglomerat, tetapi yang mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu, kita semua harus mengejar tingkatan ini, karena inilah yang akan selamat dunia akhirat. Orang takwa itu adalah orang-orang yang hidupnya hati-hati, punya sikap hidup hati-hati. Makanya orang yang punya sikap hidup hati-hati, insya Allah dia akan selamat. Ketika diberi jabatan, dia hati-hati menggunakan jabatan. Takut ada masalah-masalah yang akan merugikan, kebijakan-kebijakan yang akan merugikan rakyat. Ketika kita diberi kekayaan, hati-hati menjalankan kekayaan ini. Takut ada harta yang keluar bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi kemiskinan, kesengsaraan, penderitaan,
Dia merasa takut dan akhirnya dia hati-hati, takut dengan kemiskinan ini, dia akan terjun kepada kemusyrikan. Nah, sikap hati-hati inilah yang disebut dengan takwa. Oleh karena itu, kepada semua kita saya mengajak di akhir khutbah ini untuk mengejar kuntum khaira ummah, untuk mengejar derajat ketakwaan ini. Ayo kita pakai fastabiqul khairat. Kita harus siap berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat. Yang namanya orang berlomba tidak mungkin ingin paling akhir. Pasti dia ingin tampil paling depan. Orang-orang yang fastabiqul khairat ketika mereka mendengar ada jadwal pengajian, mereka sangat bahagia. Ini adalah lahan ibadah. Saya harus tampil di saf paling depan. Takut keduluan orang. Ketika mereka tahu bahwa Jumatan itu jam 12, maka mereka dari mulai jam setengah 11 sudah siap-siap. Mungkin jam 11 paling lama siap-siap. Saya harus tampil paling depan, saya harus ada di saf depan. Itulah orang yang fastabiqul khairat. Ketika ada masjid yang sedang dibangun, kemudian ada orang yang menderita, tetangga atau anak-anak yatim yang perlu dibantu, dia harus tampil paling depan, saya harus tampil paling depan, menyumbang dan membantu, takut keduluan orang. Ketika kita melihat ada jalan yang rusak, sehingga di sana banyak motor yang celaka, orang yang celaka dan jatuh, itu dianggap lahan ibadah. Inilah lahan ibadah buat saya, bukan mencari RW dan lurah. Saya akan beli semen satu sak, pasir setengah kol, akan saya perbaiki karena ini lahan ibadah untuk saya. Saya takut keduluan oleh CRW. Inilah orang-orang yang fastabiqul khairat. Setiap kali mendengar ada kebaikan dan di situ ada lahan kemuliaan, ada lahan kebaikan, dia selalu tampil, ingin paling depan. Insya Allah, andai kita selalu seperti itu, kita akan bisa menempatkan diri di dalam kuntum khaira ummah dan kita juga akan siap menjadi orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan hidayahnya dan Allah menerangi langkah kita dengan sinar ilmunya sehingga dari sekarang sampai kita mengakhiri kehidupan ini mudah-mudahan kita berada di dalam rel, di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.